papa bikin Halo Indonesia dari Nusa Tenggara Timur. Perjalanan eksplor wisata budaya kali ini kita akan mengunjungi Kabupaten Timor Tengah Utara. Nah, kali ini saya Yuni Tome dan saya Agi Cahyo. Yuk ikuti perjalanan kami di obrolan budaya RRI Net. Oh indahnya hidup di Winmafo. Awal perjalanan, kita akan mengunjungi lokasi wisata budaya yang terletak di tengah kota Kefamananu, yaitu Sonaf Maslete. Dengan tangan tunjukkan pada dunia kita bisa. Kabupaten Timor Tengah Utara berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak hal menarik yang bisa kita dapati di wilayah ini. Terkenal dengan daerah yang ramah, dan kali ini Sonaf Maslete menjadi tujuan perjalanan budaya kita. Melangkah, jangan putus asa, teruslah melangkah. Sonaf Bikomi Maslete adalah salah satu objek wisata budaya di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sonaf ini berada di Kelurahan Tubuhwe, Kecamatan Kota Kefamananu, salah satu pusat kerajaan yang ada di wilayah Bikomi. Wisata budaya yang satu ini juga sangat unik. Jaraknya sangat dekat, 4 km dari ibu kota Kefamananu. Dapat dijangkau dengan kendaraan umum, motor ojek atau rental mobil, dan para pengunjung dapat menikmati barang-barang antik peninggalan sejarah serta cerita tentang peran para raja Timor kala perang. Sonaf Bikomi Sanak merupakan salah satu wujud hasil kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Maslete yang bertahan hingga saat ini. Arsitektur rumah adat Sonaf Bikomi Sanak dikatakan sebagai salah satu arsitektur tradisional, sebab bentuknya ditularkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sebagaimana bentuk arsitektur bangunannya yang sangat melekat dengan situasi masyarakat Maslete dan lingkungan sekitarnya. Di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi tidak menuntut masyarakat Maslete untuk merubah bentuk bangunan arsitektur rumah adatnya. Tetapi justru masyarakat tetap mempertahankan keaslian arsitektur bangunan rumah adat Sonaf Bikomi Sanak. Oh indahnya hidup di Winmafo. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya kali ini kita akan mengeksplor keindahan budaya di Sonaf Maslete. Dan saat ini saya sudah bersama dengan tokoh adat Maslete, Bapak Yohanes Sanak. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, baik. Baiklah, Bapak Yohanes bisa dijelaskan apa saja sih yang ada di Monas Maslete ini? Sonaf ya. Sonaf Maslete ini. Ya. Ini namanya Sonaf Bikomi Maslete. Ya. Jadi dalam komplek ini ada kawasan tanah adat. Dari depan dulu itu rumah adat fam-fam yang nanti mengatur urusan ritual di dalam. Kemudian sampai di sini ada lopo. Ini tempat menerima tamu. Nanti saya jelaskan sebentar tentang makna dan fungsi lopo. Iya. Kemudian di sini ada sonaf. Ada sonaf dua-dua ini juga sonaf. Sonaf Nisnoni. Ini sonaf Sontusala, ini sonaf Nisnoni. Nah, namanya Sonaf Tusala karena hubungnya dengan Sonbai. Namanya Sonaf Nisnoni karena hubungannya dengan Uskono. Ada altar atau humonef. Kemudian ada bangunan kecil yang di sebelah. Itu adalah tempat untuk mengiris-iris dan memasak daging, nasi. Lalu di belakang sana ada dua tolak. Tolak putri dan tolak pangeran. Putra dan putri.
Nah, di sana nanti sebentar saya jelaskan secara umum. Kemudian di belakang lagi itu ada hutan adat. Hutan adat yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Nah, jadi kira-kira itu perlengkapan atau komplek ini punya sarana prasarana itu. Baiklah. Dan bagaimana Bapak? Apakah sebenarnya manfaat keberadaan Sonaf Maslete ini sendiri? Iya. Jadi Sonaf ketika omong tentang fungsinya, Sonaf ini kita omong tentang kerajaan zaman dulu. Kerajaan zaman dulu itu setidaknya menjalankan dua fungsi besar. Satu fungsi ritus, dua fungsi politik. Nah, karena itu struktur-struktur dalam kerajaan itu juga menjalankan dua kewenangan ini. Ada yang menjalankan kewenangan ritus, ada yang menjalankan kewenangan politik. Nah, sebagai atupas itu kira-kira kalau di Malaka sana ya Moromakoan lah, kira-kira begitu. Nah, atupas itu menjalankan kekuasaan spiritual sebagai pemegang kekuasaan spiritual tertinggi dan juga sebagai penasehat kekuasaan politik. Nah, karena itu dua Sonaf ini merupakan pusat ritus di kerajaan Bikomi. Nah, kemudian karena sebagai pembina atau penasehat politik, maka para usif yang menjalankan kewenangan politik, kekuasaan politik, itu seringkali ke sini untuk semacam diskusi, mendapat arahan-arahan, kira-kira begitu. Jadi ini pusat ritus. Ya. Nah, ritusnya banyak. Ritusnya itu mulai dari ritus siklus hidup, ritus bercocok tanam, ritus ada satu lagi namanya ritus non-pah. Non-pah itu ada di Bikomi. Non-pah itu upacara mengelilingi satu kerajaan selama 1 pekan. Baik. Nah, dan beberapa upacara yang lain. Baiklah, sebelum kita berbicara tentang upacaranya di Bapak, mungkin Bapak bisa kasih gambaran ya terkait apa saja sih yang ada di dalam rumah adat ini. Oke, jadi dalam rumah adat ini ada 2 bagian ya. Bagian dalam dan bagian luar. Atau bagian belakang dan bagian depan. Bagian dalam itu ada beberapa sisi. Jadi ada namanya hal nono. Hal nono itu tempat tidur yang dikhususkan untuk raja dengan permaisurinya. Di tempat tidur kemudian itu ada satu bilik di dalam. Kemudian itu ada ni ainaf, itu tiang induk. Itu tempat dilengkapi dengan satu tiang. Tempat menyimpan benda-benda warisan leluhur. Namanya mamin. Mamin. Nah, dari mamin itu tempat kita melakukan ritual di dalam dengan satu baki seperti itu. Satu baki itu susunan batu-batu yang melingkar. Beberapa tingkat. Kemudian bagian atasnya itu tempat menyimpan makanan. Makanan yang dikhususkan untuk keluarga dari usif atau penjaga rumah adat. Nah, kemudian ada tempat untuk memasak dan lain-lain. Itu bagian dalam. Bagian luar atau bagian depan ini, jadi dalam sana tuh ada satu tiang. Sonaf ini punya 2 tiang utama. Nah, di dalam namanya tiang induk, itu melambangkan wanita, perempuan. Yang di sini namanya tiang agung, itu melambangkan laki-laki. Nah, di sini ada kursi tempat duduk raja, kemudian ada 2 bale-bale, yang kiri dan kanan. Nah, satu bale-bale itu untuk kalau sesama keluarga bangsawan datang di bale yang di sebelah. Kemudian nanti dari keluarga Amaf datang di bale-bale yang sebelah. Dilengkapi dengan beberapa kursi kayu, ada tamu, siapapun datang bisa di sini. Sedangkan kursi yang di bagian dalam ini, yang depan ini hanya boleh ditempati oleh uskono atau oleh Raja Biboki. Karena tiang yang papan yang kecil itu melambangkan Nela Biboki, yang satu lagi itu oleh uskono. Maka kursi itu ketika uskono datang di situ duduknya. Atau dari Usboko, keluarga dari Biboki datang juga di situ. Jadi mereka ada tempat terhormat, tempat khusus untuk mereka. Nah, itu isi dalamnya. Nanti saya jelaskan tiang induk ini biasanya kalau kita buat atau bangun Sonaf ini dibangun terakhir 2015. Itu hewan kurban yang utama adalah seekor kerbau. Maka tanduk kerbau itu dipasang di tiang induknya. Itu melambangkan tentang hubungan Sanak dengan Sonbai. Tentang hubungan kerajaan-kerajaan dengan tempat yang namanya Bijale Sunan. Bijale Sunan itu tanduk kerbau. Maka tanduk kerbau itu harus dipasang di rumah adat.
Baik, gitu. baik. Nah, Bapak, terkait tadi sudah Bapak jelaskan apa saja yang ada di dalam rumah adat ini, tentunya Iya. juga tidak terlepas dari yang namanya upacara adat. Iya. Ya kan? Bisa Bapak jelaskan bagaimana apa upacara adat itu berlangsung? Baik. Upacara ini banyak ya. Iya. Tadi saya bilang, coba kita dari yang berhubungan dengan cuaca dan bercocok tanam. Jadi bulan November itu ada upacara pembangunan tolak di belakang. Ya. Nanti sebentar kalau itu bisa diambil gambar dari luar. Nah, itu upacara di bulan November. Biasanya selesai upacara mesti hujan. Dan upacara itu, pembangunan itu dilakukan selama kurang lebih 2-3 pekan. Itu ada 7 gelombang membawa perlengkapan. Jadi nanti dibagi. Desa ini atau Tobe ini nanti gelombang pertama. Ya. Nanti gelombang kedua. Sampai gelombang ke-7 baru boleh bangun. Baru boleh bangun. Sisa alang-alang yang ada di situ, Ya. yang itu. Nah, itu sisa alang. Maka itu hanya khusus simpan alang-alang saja. Nah, 7 gelombang. Kemudian setelah itu hujan, nanti untuk upacara yang persiapan kebun, Ya. pengambilan benih itu dari masing-masing Tobe dan marga-marga, amaf-amaf. Nanti kembali ke sini terpusat itu namanya Tatek Pena. Tatek Pena itu semua suku rumah adat sudah Tatek Pena habis, ini terakhir. Ini terakhir karena setelah Tatek Pena di sini curah hujan sudah selesai. Jadi tinggal sedikit untuk kacang hijau dan lain-lain. Nah, itu kemudian itu tiap tahun ya. Kemudian nanti di bulan Januari namanya upacara Tamak Maus. Upacara Tamak Maus itu upacara syukuran atas hasil panen tahun lalu. Sekaligus meminta agar tahun musim tanam berikut itu menghasilkan hasil panen yang berlimpah. Nah, Tamak Maus itu orang datang membawa padi dan jagung. Kalau yang membawa jagung itu hanya boleh 7 bulir. Tadi dalam itu sudah nanti diambil gambarnya. Hanya boleh 7 bulir. Tapi kalau bawa padi, satu keluarga itu hanya boleh bawa 1 tenasa kecil. Ya. Hanya boleh itu. Nah, ini upacara syukuran. Jadi mensyukuri hasil panen yang tahun lalu. Nah, upacara ini berhubungan dengan satu cerita, dan itu diyakini oleh orang-orang Bikomi dan Wenam, bahwa padi dan jagung itu berasal dari putri Sonbai yang dikurbankan, kemudian daging setelah dikurbankan kemudian dicincang-cincang, dimutilasi. Jadi daging, rambut, tulang semua tumbuh menjadi jagung dan padi. Nah, maka untuk menghormati satu Tamak Maus itu untuk syukuran kepada Yang Maha Kuasa. Apinat aklat amat apakait. Yang kedua untuk menghormati leluhur putri Sonbai yang tadi dikurbankan menjadi jagung dan padi. Nah, kira-kira seperti itu. Itu upacara yang berhubungan dengan siklus hidup. Tapi nanti ada upacara pembangunan sonaf, ada upacara siklus hidup dan lain-lain, masih banyak yang lain. Baik, baik. Ya. Jadi semua upacara itu juga punya tata cara masing-masing, Bapak. Punya tata ya? cara masing-masing. Baiklah. Dan bagaimana usaha dari Bapak dan masyarakat adat sendiri untuk tetap menjaga sonaf ini tetap lestari dengan arsitektur tradisionalnya, Pak? Iya. Jadi struktur saya sudah jelaskan tadi itu, struktur ini kemudian ada pembagian peran. Iya. Nah, Atupas atau raja itu bikin apa, perannya apa, Usif perannya apa, Amaf, LK Seat dan seterusnya, sebanyak itu masing-masing punya peran. Yang mengatur ritus di dalam itu ada Sife dan Takwa. Ya. Takwa itu tugasnya adalah menyimpan, menata, dan dia yang berhak untuk mengambil dan membawa keluar benda-benda yang berhubungan atau barang-barang yang berhubungan dengan ritus. Sife tugasnya adalah memimpin doa ritus. Nah, mereka dua pula lah yang mengatur pembagian tugas dan peran para amaf untuk membangun sonaf ini. Maka mereka sudah biasanya tiap tahun mengundang para amaf itu dan rapat. Jadi misalnya Obes Funit di Inbate itu dia tugasnya bawa apa? Funan di Niola misalnya tugasnya bawa apa? Mona di Nainaban misalnya bawa apa? Atau Sasi di Baas misalnya bawa apa? Dan masih banyak, ada puluhan desa. Kalau sekarang, dulu namanya Lopo-Lopo. Nah, jadi ketika sonaf ini akan kondisi sudah tidak memungkinkan lagi, harus diganti, maka mereka sudah datang rapat di sini, kemudian membagi peran. Nanti makanya di sini ada
ada kayu-kayu ukiran, itu melambangkan setiap suku, termasuk di Lopo. Oh, suku ini atau farm ini, marga ini hadir ikut berpartisipasi membangun apa. Nah, mereka dulu yang mengatur, dan secara arsitektur tadi ada 2 tiang itu, tadi tiang induk dan tiang agung itu yang menjadi penopang utama. Di dalam sana ada 4 tiang lagi. 4 tiang lagi. Maka kenapa tiang ini selalu berpasang-pasangan, tidak tunggal? Maka berhubungan dengan struktur. Ya. Struktur itu berhubungan dengan ritus. Ritus itu berhubungan dengan nilai. Maka suku itu selalu berpasang-pasangan. Misalnya Atobana laki sanak. Berpasang-pasangan. Ya, di Biboki juga sama. Desi Aluman ebat taut pah. Di Insana ada Puputon Bes Falta Olin. Hampir semua berpasang-pasangan. Di Tunbaba ada Ukat Sauknab. Dan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Nah, berpasang-pasangan itu juga menunjukkan nilai. Nilai itu apa? Baik buruk, baik jahat, apalagi tinggi rendah dan lain-lain. Jadi selalu berpasang-pasangan. Maka tiang ini berpasang-pasangan. Di dalam juga ada 4. Nanti dilengkapi dengan yang tadi sarana-sarana prasarana yang lain. Dan ini setiap tahun hanya boleh alang-alang. Hanya boleh alang-alang. Alang-alang. Kayu. Yang ini nanti oleh maaf. Ini kayu tiang ini anak tiang kecil yang menopang ini keliling. Nah, di dalam ini juga sama. Maka nanti biasanya di atas itu ada seperti itu. Itu namanya bai. Jadi biasanya kayu atau batang pohon tuak yang dibuat seperti bai itu palungan, perahu. Nah, kenapa sonaf ini bentuknya seperti perahu terbalik, Pak? Asal usulnya dari Malaka, Waihali. Sekarang kita menyebutnya Malaka. Ketika datang dari Waihali, Waiwiku, itu belum ada cerita tentang Sinemutin Malaka. Baik. Nah, Sinemutin Malaka 1511. Jadi dia seperti perahu terbalik. Itu dari asal usulnya. Makin ke barat dia makin bulat rumah adatnya. Nah, di sini masih pertahankan warisan yang dari Waiwiku Waihali. Baiklah. Seperti itu. Bapak, saya dari tadi perhatikan bahwa di sini juga terlihat ada kayu dengan 3 cabang. Iya. Kira-kira apa sih makna dan simbol tersebut, Pak? Iya. Bisa dijelaskan? Ya, ini kira-kira seperti altarnya. Jadi nanti ambil gambar. Ini adalah altar. Ini adalah tempat mempersembahkan kurban. Nah, saya omong tentang konsep ketuhanan dulu. Ya. Kalau omong tentang altar berarti omong antara hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep ketuhanan Aten Meto itu mengenal yang namanya apinat aklaat amuat apakait. Orang Aten Meto tidak mampu memberi nama kepada Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat suci, sangat sakral. Maka manusia yang kotor tidak layak untuk menyebut namanya secara sembarangan. Hanya pada ritus tertentu nama Tuhan boleh disebut. Apinat aklaat amuat apakait afinat anesit. Apinat aklat itu artinya sumber kekuatan. Apinat yang membara, yang bercahaya, yang menyala, yang bercahaya. Aklat itu yang membara. Jadi yang bercahaya, kira-kira seperti Roh Kudus lah begitu. Amuat apakait itu pencipta dan pemelihara. Afinat itu yang paling tinggi dan paling besar. Jadi itulah Tuhan. Karena Tuhan Maha Suci, maka manusia yang kotor ini dalam berdoa tidak boleh langsung kepada Tuhan. Harus lewat perantaran leluhur. Kiri kanan. Itu. Yang 2 cabang itu. Nah, cabang tertinggi itu Tuhan, yang di paling tinggi, yang di tengah itu dia posisi dari timur menghadap ke barat. Makna filosofisnya, Tuhan itu adalah matahari terbit, matahari terbenam. Awal, akhir. Nah, kira-kira seperti itu. Lahir, mati. Itu Tuhan. Tuhan yang menciptakan itu. Matahari terbit, terbenam, lahir, mati, Tuhan yang atur. Maka dia paling tinggi. Nah, 2 cabang itu melambangkan Wispah dan Ainama. Nah, Wispah itu dewa bumi, kira-kira begitu. Ainama itu leluhur. Ainama itu diyakini yang sudah meninggal, diyakini posisinya lebih dekat dengan Tuhan. Maka dalam doa itu kita minta perantaran leluhur. Maka di batu plat yang di bawah itu, tetes sendara pertama itu ambil taruh yang di atas dulu.
baru yang di bawah. Itu kurban. Darah hewan kurban itu begitu. Jadi kita minta dalam doa itu ada 4 tahap. Jadi yang pertama itu memohon leluhur hadir. Caranya adalah kita dengan bawa perlengkapan atau benda warisannya, mungkin gelang, atau mungkin sisir yang dulu perak atau apa, uang koin, kalung muti, sirip pinang, taruh di situ. Minta leluhur hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan maksud. Apakah mau berterima kasih atau mau memohon? Memohon apa? Itu dalam doa. Yang ketiga itu meminta perantaraan leluhur. Tolong sampaikan kepada yang maha tinggi. Maka Tuhan hanya disebut ada 1 kali dalam doa itu, tolong sampaikan kepada Tuhan. Tapi leluhur boleh disebut ulang-ulang. Itu boleh. Leluhur cuma Tuhan hanya boleh disebut 1 kali dalam ritus. Yaitu jika doa saya tidak sempurna, saya pakai bahasa Indonesia. Jika doa saya tidak sempurna, engkau yang paling tahu, engkau yang paling mengerti, tolong sampaikan kepada yang paling tinggi. Nah, seperti itu doa dalam aparitus. Nah, ini haumonef, inilah altar persembahan. Makanya ada dua batu. Batu yang di atas itu untuk meneteskan darah pertama, dan yang di bawah nanti saat makan tekes itu juga sama, kita ambil bagian daging yang paling bagus, entah itu kalau dari ayam ya dadanya yang paling bagus, sejumput nasi di atas dulu baru di bawah. Kemudian nanti kalau babi juga sama. Nah, setelah itu baru kita boleh makan. Sebelum tekes dipersembahkan belum boleh makan. Seperti itu. Baiklah, jadi tetap ada tata caranya ya, Pak. Ya. Tetapi saya tambahkan sedikit lagi ya. Ritus di sini dominasi oleh angka 7. Angka 7. Maka kalau mau doa di sini, jadi biasanya di tengadahkan atau apa, bahasa Indonesia yang pas. Itu 7 kali baru boleh doa. Tekes sirip pinang, sirinya harus 7, pinangnya juga 7. Baik. Nanti kalau tekes makanan itu harus 7 kasui. Piring dari daun lontar itu, piring tradisional, itu harus 7. Setiap kasui itu isi 7 potong daging. Nah, kenapa 7? Pendirian haumonef yang perdana itu ada di Kobatam Nolasi, yang begini. Iya. Itu tahun 1400-an akhir. Nah, itu saat itu kenapa ada wahyu untuk mendirikan altar penyembahan kepada Tuhan? Itu berawal dari satu pedang magis namanya Tapmese Neshitu. Tapmese artinya bersarung tunggal, Neshitu artinya bermata 7. Jadi pedang itu matanya 7. Nah, itu pedang yang diyakini sebagai pedang magis, dan diyakini pula sebagai ini tempat bersemayamnya Tuhan, kira-kira begitu. Dia memberikan wahyu, memberikan bisikan kepada orang yang pertama saat itu untuk harus dirikan haumonef untuk menyembah Tuhan. Maka setelah itu semua 7 hari. Maka nonpah itu 7 tahun sekali. Nanti persembahan yang ini harus 7 bulir. Semua 7. Tidak boleh lebih. Baik. Jadi itu makna dari bentuk angka 7 tadi, Bapak ya. Iya. Nah, dari sekian banyak tadi yang Bapak sampaikan bahwa ada banyak sekali peraturan-peraturan atau tata caranya. Kira-kira Bapak, ketika lokasi sonaf ini dibuka pada umum, untuk umum begitu ya, apakah ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan? Iya. Pertama, sonaf ini milik umum, bukan kita buka untuk umum. Sonaf ini milik umum, karena yang mengerjakan ini juga umum. Jadi yang Atu Beslan itu hanya menjaga. Karena sebagai pemimpin ritus, pemimpin tertinggi ritus, dia hanya di sini. Tetapi untuk umum. Tetapi ada pantangan-pantangan. Misalnya kita masuk ke dalam itu tidak boleh bawa yang namanya korek api. Kenapa tidak boleh bawa korek api yang bersifat api? Jadi petek, korek api tidak boleh bawa. Karena kami ikut dengan sonbai. Sebelum sonbai datang, wilayah ini namanya Tahmate Tiun Mate, belum mengenal api. Sonbai yang perkenalkan api kepada wilayah ini. Maka pantangan tidak boleh bawa api masuk ke dalam. Yang kedua itu bawa rokok. Tembakau apa sajalah. Tembakau yang namanya tembakau tidak boleh. Nah, kemudian sopi. Jadi kita masuk itu. Kemudian kalau orang biasanya kalau datang minta doa, kalau
boleh masuk ke dalam kalau dia rasa diri bersih. Kalau misalnya baru habis melakukan hal tercela lain, sebaiknya jangan masuk. Sebaiknya jangan masuk. Takutnya terjadi sesuatu pada yang bersangkutan. Begitu. Iya. Bapak, adakah ingin dikembangkan lagi keberadaan Sonaf Maslete ini? Iya. Yang pertama kita pertahankan keaslian dulu. Kita upayakan pertahanan keaslian. Penataan secara perlahan-lahan. Kita tata misalnya dengan pagar penahan keliling. Kemudian kita juga berusaha untuk mengembangkan daya tarik. Nanti 2024 ada upacara non-PAH. 2024, tapi itu karena bertabrakan dengan tahun politik, kita masih timbang apakah laksanakan atau ditunda sedikit. Nah, takutnya nanti dipolitisasi lagi itu upacara karena masuk ke tahun politik. Nah, tetapi jadwalnya harus 2024. Nah, jadi keaslian itu kita ini, kemudian pengembangan daya tarik lain kita dengan yang lain-lain. Tadi misalnya dipaketkan dengan kolam dan masih banyak yang lain, itu yang kita coba untuk kembangkan. Karena memang sejak sudah lama itu banyak wisatawan mancanegara yang ke sini. Banyak sekali wisatawan mancanegara. Jadi biasanya kalau kita rata-rata kan mungkin sebelum Covid itu ya hampir tiap minggu selalu ada saja yang datang. Seperti itu. Ya. Jadi dari sekian banyak itu juga merupakan usaha-usaha nantinya Bapak, untuk lebih mengembangkan lagi. Ini juga menjadi daya tarik juga ya, tempat wisata begitu. Nah, baik, terima kasih Bapak Yohanes Sanak yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang. Nanti kita akan bertemu lagi dan akan berbicara lebih banyak lagi. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Papa bikin Jangan putus asa, teruslah melangkah tanpa rasa gelisah. Dong kakak dong, mari saling baku gandeng, beda suku kita satu. Sama-sama kita maju, jangan pernah ragu, jangan baku kasih jatuh. Satu dengan satu, neka PC ansaf mese. Kaisat mapolin, es nok es. Pao hit kana ke kaisana få. Taffen hit kon pa biin ma få. Itu menai kumen mesa biin ma få. Bi bokki bi kom in sana
Semua mafo beragam budaya dalam satu wadah. Jurang dalam Kevin Nano, dia pun nama itu sudah satu kan. Kita pembeda, bagus sayang semua bersaudara.